Nabi Soleh alaihissalam. Kisah Nabi Soleh alaihissalam bermula dari adanya sebuah kaum yang bernama Syamud. Kaum Samud hidup dalam kekayaan, kemewahan, dan kemakmuran karena hasil alam yang berlimpah di dataran yang disebut Al-Hijr. Mereka juga dianugerahi umur yang panjang oleh Allah SWT. Rumah-rumah serta istana kaum Samud terkenal kokoh dan megah. Pada awalnya, kaum Samud membangun rumah dari material tanah liat biasa. Namun, karena rumah seperti ini kurang kokoh, maka mereka mulai memahat gunung untuk dijadikan rumah dan istana. Kepandaian mereka ini tersebut dalam Al-Quran bahwa kaum Samud merupakan masyarakat yang sangat mahir memahat gunung sebagai rumah dan menjadikan lembah-lembahnya sebagai istana yang megah. Bukti kejayaan kaum Samud masih bisa kita lihat dari peninggalan berupa bangunan luar biasa yang disebut dengan nama Madain Saleh, yaitu di wilayah yang saat ini dikenal dengan Yordania. Setelah hidup dalam kesejahteraan, kaum Samud mulai lupa bahwa Allah SWT. Mereka berubah menjadi ingkar, tidak bersyukur, dan menyembah berhala hasil buatan mereka sendiri. Untuk membimbing kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar, maka Allah SWT mengangkat salah seorang kaum Samud yang berasal dari keluarga terpandang dan dihormati, yaitu Soleh, sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Dalam masyarakat, ia terkenal sebagai seorang yang tangkas, cerdik, pandai, rendah hati, dan ramah kepada siapapun. Nabi Soleh alaihissalam menyeru agar mereka segera meninggalkan penyembahan kepada berhala dan beriman hanya kepada Allah SWT. Kaum Samud menganggap Nabi Soleh alaihissalam sedang terkena pengaruh sihir. Mereka menentang Nabi Soleh alaihissalam yang dapat mengeluarkan seekor unta dalam satu batu besar, sebagai bukti bahwa Nabi Soleh benar-benar utusan Allah. Bahkan kaum Samud menentukan ciri-ciri untanya, harus besar dan sesuai dengan yang telah mereka gambar di atas batu. Apabila terwujud, maka kaum Samud berjanji akan beriman kepada Allah SWT. Nabi Soleh alaihissalam berdoa dan memohon kepada Allah agar permintaan tersebut dapat terwujud. Doa Nabi Soleh dikabulkan oleh Allah, dan dengan tiba-tiba keluarlah seekor unta dari dalam batu besar, persis seperti ciri-ciri yang diminta dan digambarkan oleh kaum Samud. Nabi Soleh meminta agar jangan ada siapapun yang mengganggu unta itu. Dengan datangnya mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi Soleh alaihissalam ini, banyak kaum Samud yang mulai beriman. Ini merupakan kemenangan dalam perjalanan dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Lama-lama para tokoh kaum Samud berencana membunuh unta mukjizat Nabi Soleh alaihissalam, supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengikuti Nabi Soleh alaihissalam. Mereka menyuruh 9 orang hebat yang dipimpin oleh Khidar bin Salif untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Mereka diikuti para wanita yang memeriahkan acara pembunuhan tersebut dengan bermain musik dan berhias. Di lain tempat, ada seorang wanita Samud yang bernama Soduk binti Mihya, adalah seorang wanita cantik dan kaya. Suaminya beriman kepada Allah SWT, tetapi dirinya tidak beriman. Setelah bercerai, Soduk bersedia dinikahi oleh saudara sepupunya yaitu Musri bin Muhrir dengan syarat saudaranya itu harus bisa membunuh unta Nabi Soleh terlebih dahulu. Syarat ini pun disetujui. Rencana pembunuhan unta milik Nabi Soleh alaihissalam ini bahkan menjadi sebuah sayembara yang sangat ramai. Unaizah binti Humain atau istri salah seorang pemimpin kabilah Su'ab bin Am menawarkan kepada Khidar bin Salif bahwa jika ia mampu membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam, maka Khidar boleh menikah dengan salah satu dari 4 orang putrinya. Peserta yang mengikuti sayembara ini pun semakin bertambah dari semula 1 menjadi 7 orang. Khidar bin Salif atau pemimpin utusan para tokoh kaum Samud berhasil menebas tubuh unta dengan pedangnya. Unta terjatuh dan Khidar menyembelih unta Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian ia naik ke atas gunung untuk meneriakan kemenangannya. Dengan adanya peristiwa ini, maka ancaman Allah semakin dekat, karena kaum Samud telah melanggar perjanjian.
Nabi Soleh alaihissalam mendengar kabar-kabar pembunuhan unta ini. Ia mengabarkan kepada kaum Samud bahwa mereka memiliki tenggang waktu 3 hari untuk menikmati hidup mereka. Setelah 3 hari itu, azab Allah SWT akan datang menimpa. Pada hari pertama, yaitu hari Kamis, saat mereka terbangun, wajah mereka menjadi kuning. Kemudian hari Jumatnya, wajah mereka menjadi merah. Dan hari Sabtu, wajah mereka menjadi hitam. Sehari sebelum turunnya azab Allah SWT, Nabi Soleh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman pergi meninggalkan Hijr menuju Ramlah, salah satu tempat di Palestina. Melihat rombongan Nabi Soleh pergi dari kota, kaum Samud tertawa-tawa mengejek. Mereka menentang ingin membuktikan ucapan Nabi Soleh. Kaum Samud memuaskan diri habis-habisan selama 3 hari itu hingga hari keempat azab itu datang. Tepat di hari Ahad atau Minggu, sesaat setelah matahari terbit, muncullah suara teriakan dari langit yang memekakkan telinga mereka. Dengan diiringi gempa bumi yang sangat dahsyat, hanya sekejap kemudian mereka mati tak berdaya. Hanya dengan satu teriakan keras dari malaikat Jibril, tubuh-tubuh kaum Samud menjadi hancur lebur. Ada seorang wanita yang lari dari azab ini. Ia adalah Khalbah bin Salka. Ia termasuk orang yang sangat memusuhi dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Saat azab terjadi, ia berlari dengan cepat ke sebuah perkampungan Arab. Ia mengabarkan kepada penduduk kampung tentang apa yang telah terjadi di daerahnya. Lalu ia meminta air minum kepada masyarakat kampung tersebut. Selesai meneguk air, wanita itu pun meninggal dunia. Terdapat kisah juga tentang Abu Rihal, salah satu dari kaum Samud yang selamat saat azab. Ketika ia sengaja berlindung di dalam Ka'bah, tetapi ketika ia keluar dari Ka'bah, ia juga mendapatkan azab sama seperti azab yang telah menimpa kaum Samud lainnya. Pada saat Nabi Soleh alaihissalam beserta para sahabatnya melewati kuburan Abu Rihal, Nabi Soleh menjelaskan bahwa Abu Rihal dikubur bersama dengan sepotong emas. Lalu orang-orang menggali kuburan Abu Rihal dan ternyata benar terbukti ada sepotong emas di sana. Sisa-sisa peninggalan kaum Samud masih dapat ditemukan di sekitar Hadramaut dan kota Madain Saleh. Tempat ini dinamakan Lembah Rum atau Lembah Petra di Yordania. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya saat melewati Hijr yang merupakan perkampungan kaum Samud, "Janganlah kalian masuk melewati mereka, melainkan dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kalian melewati mereka, karena khawatir kalian akan mendapatkan musibah seperti yang pernah menimpa mereka." Demikian kisah Nabi Soleh alaihissalam. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.